Selamat pagi Pak Nurkolis. Selamat pagi Pak Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nur, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan supervisi Pak Nur ya. Jadi nanti saya Badriato akan melaksanakan proses supervisi dalam pelaksanaan Pak Nur sebagai coach. Harapannya nanti dengan adanya supervisi ini proses coaching yang dilaksanakan Pak Nur bisa semakin lebih baik dari hari ke hari gitu Pak Nur ya. Nah, untuk itu Pak Nur, sebelumnya Pak Nur apa kabar ini? Sehat nggak ini? Sehat sekali Pak Nur ya. Nah, sehat, alhamdulillah. Soalnya ini kan musim penghujan Pak. Takutnya nanti pilek. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching Pak Nur, akan saya jelaskan bahwa dalam diskusi ini ada rubrik penilaian Pak. Nah, dalam rubrik penilaian ini kita menggunakan yang namanya alur tirta Pak sudah paham nggih? Nah, nanti ketika pelaksanaan coaching harapannya Pak Nur menggunakan alur tirta sesuai dengan pedoman yang ada. Seperti mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot itu harus benar-benar Pak Nur maksimalkan supaya bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh coachingnya. Itu Pak Nur ya. Nah, selanjutnya Pak Nur, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Nur dalam proses coaching dengan coaching kira-kira apa? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah saya sebagai pembina aktif Pak. Kemudian yang ketiga adalah saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, itu ada 3 ya tadi. Kalau bisa kita spesifikkan lagi Pak Nur, mungkin yang urgent dan yang harus segera Pak Nur miliki dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan tadi apa Pak? Untuk yang paling urgent adalah mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif. Oke. Harapannya apa Pak Nur? Kalau Pak Nur bisa mendengarkan dengan aktif, harapannya apa? Harapannya dengan mendengarkan aktif berarti nanti saya satu Pak itu yang pertama adalah bisa otomatis mendengarkan dalam arti keluh kesah dari coach nanti ini apa permasalahan dihadapinya, kemudian sebagai kalau saya sebagai seorang guru dan kedepannya adalah saya berharap semoga kompetensi saya sebagai seorang guru bisa meningkat, artinya kinerja saya di dalam sekolah saya dan rasa percaya diri saya, kemudian berorganisasi di dalam sekolah lewat MKMP maupun di kabupaten itu bisa lebih meningkat lagi Pak. Oh iya Pak, ya, itu tadi termasuk indikator ketercapaian dari tujuan proses supervisi ini Pak Nur. Nah, harapannya mungkin semoga nanti setelah ini Pak Nur silakan melaksanakan coaching dengan Bu Emi dan nanti saya observasi Pak Nur. Nah, nanti dari observasi itu jika ada yang perlu dikembangkan nanti akan coba kita diskusikan kembali Pak Nur. Ya, setelah ini silakan Pak Nur boleh berdiskusi dengan Bu Emi dengan proses coaching Pak Nur. Ya, silakan, mungkin itu dari saya Pak Nur. Sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya, alhamdulillah Mbak. Bu Emi ya, kabar hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya, kabarnya baik. Nah, bolehkah saya minta waktunya pada Bu Emi? Boleh Pak, dengan senang hati. Ya mungkin kita waktu berada tuh ngobrol-ngobrol sedikit, tapi semoga saja apa yang kita obrolkan itu bisa untuk bermanfaat kita semua. Amin. Jadi keberatan nggak kalau kita ngobrol ini? Tidak Pak, malah saya senang sekali kalau bisa saling bertukar pikiran dengan Pak Jenengan. Ya, nah saya perhatikan akhir-akhir ini Bu ini terlihatnya mungkin teman-teman ini ada kendala ataupun ada sesuatu yang mungkin Bu ini mungkin belum apa namanya tidak care ya, tapi saya mengamati ini ketika di ruang guru itu agak terlihat seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam bahasa Jawa ataupun ada sesuatu yang memang di dalam apa namanya ini ada yang dipikirkan. Ini kita diskusi ya, semoga saja apa namanya itu mungkin sedikit lah, jadi bisa bercerita pada saya.
perhatiannya. Jadi memang betul apa yang sesuai dengan perkiraan dengan Pak Nur itu, bahwa saya sebenarnya ada masalah ya. Jadi akhir-akhir ini saya agak kesulitan dalam mengatur waktu, karena kegiatan saya itu selain kegiatan mengajar di sekolah, dapat juga tugas-tugas tambahan dan mengerjakan PMM juga sangat banyak sekali ya Pak. Ditambah juga nanti setelah pulang ke sekolah harus ada tambahan meleksi gitu, jadi saya kesulitan mengatur waktu. Baiklah, nanti yang dimaksud oleh Bu Emi, coba Emi jelaskan bagaimana proses itu berlangsungnya itu sehingga untuk waktu banyak kegiatan itu prosesnya, apakah pembelajaran banyak, kemudian tugas yang lain, tambah PMM itu coba mungkin sedikit jelaskan itu untuk kegiatannya. Nah, jadi saya dari ini selain pengajar jadi kalau pagi seperti biasa ya Pak, seperti Bapak juga, kalau pagi dari jam 7 sampai jam 2 nanti kita di sekolah mengerjakan kegiatan sekolah selain mengajar, tapi juga ada tambahan-tambahan tugas lain yang memang harus dikerjakan dengan waktu yang kejar-kejaran Pak. PMM beberapa topik itu harus dikerjakan dan sudah diingatkan oleh pemandu dari sekolah. Setelah itu pada saat pulang sekolah juga saya juga harus kejar-kejaran waktu agar tidak terlambat dalam memberikan pembelajaran di bimbel. Oh ya, berarti boleh saya simpulkan dengan kalau ini itu memang super padat ya, dari awal masuk di sekolah, kemudian ketika di sekolah, kemudian pulang di sekolah, apalagi ketika pada saat di luar sekolah itu masih ada tugas yang tanggungan yang dari PMM itu. Nah, mungkin untuk gambarnya sedikit, mungkin ini perlu membuat suatu schedule memang misalkan jam sekian ketika sedang belajar atau waktu luang mungkin bisa menggunakan jam-jam itu kegiatan yang lain yang terpenuhi, kemudian schedule di luar kegiatan dulu ini bisa kembangkan pada waktu-waktu yang memang tidak terlalu padat dan di sekolah. Saran dari Pak Nur tadi sudah baik sekali ya Pak. Memang dari saya sendiri juga berencana seperti itu Pak. Jadi rencana saya setelah mendapatkan kesulitan mengelola waktu itu adalah membuat jadwal yang terstruktur. Jadi tidak saya lakukan di akhir-akhir semua setelah menjelang waktu pengumpulan, tapi pada saat sela-sela tidak mengajar di sekolah saya bisa mengerjakan PMM, sehingga pada saat setelah sekolah juga bisa memiliki waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Oh iya, tadi Benu sudah membuat schedule rencana gitu ya sebagai tindak lanjut ataupun kedepannya supaya nanti waktu ini memang betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian adakah di luar schedule itu apa yang belum dilakukan sehingga waktu itu betul-betul sudah terstruktur? Mungkin ada lagi nggak? Kalau dari saya sendiri belum menemukan Pak. Yang sudah saya lakukan baru itu membuat jadwal terstruktur dan saya mencoba untuk disiplin sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Berarti langkah tadi yang dilakukan sudah tepat, membuat jadwal terstruktur, kemudian pendisiplinan waktu. Nah, kemudian adakah nggak rekan-rekan dari rekan sejarah ini yang membantu ataupun dalam arti di luar sekolah yang memang membuat jadwal terstruktur itu? Alhamdulillah antara saya dengan rekan-rekan kerja saya itu saling pengertian gitu, sehingga mengetahui saya sangat sibuk dan terlihat kesulitan dalam memanage waktu. Jadi rekan saya juga kadang mengingatkan gitu, agar bisa melakukan segala pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwalnya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Pak Selamat. Oh, Pak Selamat. Ini yang mungkin yang terakhir Bu, mungkin dalam hidup ini komitmen yang bisa dilakukan
pelayanan kita padanya juga bisa lebih baik atau lebih maksimal. Rencananya komitmen saya untuk rencana yang sudah saya lakukan tadi membuat jadwal dengan memantau perkembangan saya sendiri secara berkala Pak, dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Selain itu saya juga akan mencari bantuan dari yang lain, misalnya bisa dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan JDP yang lain. Oke, nah kalau saya semangat belum ya, ya pasti saya itu belum bisa walaupun seorang wanita tetap semangat punya juga. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu, semoga coaching kita hari ini bermanfaat dan tentunya juga membawa hal yang besar peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Itu dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadri. Tadi alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching dan tadi sudah saya observasi, dan ini nanti akan coba kita diskusikan Pak Nur, apakah proses coaching tadi sudah maksimal, apakah sudah tercapai keinginan yang ingin dicapai oleh Pak Nur, dan apakah yang ingin dikembangkan lagi. Itu Pak Nur ya. Oke Pak Nur, untuk yang pertama Pak, apakah proses coaching tadi menurut Pak Nur berhasil atau tidak atau begitu? Menurut saya alhamdulillah nggak berjalan dengan lancar. Ya, dari pra tadi kemudian saya ingin depan dalam mendengarkan aktif dari tadi coachingnya Bu Eni, apa yang disampaikan ini saya mendengarkan dengan fokus, kemudian kesadaran penuh juga saya gunakan, dan tentunya juga pertanyaan tadi yang saya berbobot yang membuat Bu Eni mungkin bisa menyelesaikan potensi yang ada. Ya, oke. Nah tadi penyelesaian masalah yang mungkin Bu Emi hadapi, kira-kira apakah sudah menemukan titik terang Pak Nur? Komitmennya, rencana aksinya apakah sudah menurut Pak Nur sudah tercapai atau tidak? Dari praktek coach tadi coaching saya dengan Bu Eni masalah coachnya itu coachingnya untuk permasalahan dari Bu Eni sudah ada apa namanya itu solusinya. Contohnya adalah tadi Bu Eni terkendala dengan menit waktu karena Bu Eni adalah tugasnya sangat padat sekali. Selain seorang guru, beliau juga seorang apa namanya pengajar di bimbel, kemudian juga ada tugas tambahan yang ada di sekolah. Nah, solusi yang kami dapatkan dari proses coaching itu adalah membuat jadwal terstruktur dan pendisiplinan waktu. Itu komitmen dari Bu Eni sendiri Pak. Oke, siap ya Pak Nur. Oke, ini akan saya sampaikan Pak Nur hasil observasi tadi ya. Ini tadi karena kita menggunakan alur tirta Pak Nur, alhamdulillah tadi sudah terpenuhi, alurnya sudah terpenuhi, tercapai. Terus tadi kan yang ingin Pak Nur kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak Nur. Oke, tadi memang kalau mungkin saya observasi memang sudah mendengarkan aktif Pak Nur, tapi memang belum maksimal karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Pak Nur terlalu banyak dan mungkin Bu Emi jadi terfokus hanya menjawab pertanyaan sehingga membuang banyak waktu karena pertanyaannya juga mungkin ada yang kurang berbobot. Nah, menurut Pak Nur, kira-kira penyebabnya apa? Dan penyebabnya satu Pak, mungkin saya fokus pada apa namanya tadi pengembangan mendengar aktif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam saya bisa untuk menentukan ataupun proses coaching ini sesuai dengan percakapan basis alur delta. Jadi kefokusan saya hanya pada tertuju alur deltanya Pak. Oh, okay. Jadi tadi hanya fokus alurnya saja, tapi pengembangan dirinya mungkin belum bisa maksimal. Bisa maksimal. Oh, okay. Nah, kalau menurut Pak Nur sendiri, nanti setelah ini rencananya Pak Nur apa supaya nanti ketika proses coaching selanjutnya itu Pak Nur bisa lebih meningkatkan atau mendengarkan aktifnya bisa lebih maksimal? Ya, yang pertama Pak, akan saya terus berlatih untuk menjadi pendengar aktif. Tentunya dalam proses coaching tadi untuk sekian penuh sudah saya lakukan, tetapi yang untuk pertanyaan berbobot Pak, mungkin dari evaluasi dari Pak Berti selaku supervisi ataupun observer bahwasanya ini juga
saya, dan tentunya saya akan berlatih lagi untuk pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu akan saya latih lagi di sekolah bersama rekan-rekan sahabat. Tentunya juga masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan. Oke, siap Pak Nur. Nah, nanti berarti ini komitmen Pak Nur nggih. Tadi kan apa namanya? Sudah Pak Nur buat rencana nanti ingin mengembangkan dan sebagainya tentang pendidikan aktif. Sekarang komitmen yang benar-benar akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kira-kira apa? Komitmen saya dalam waktu dekat, Pak, sebagai seorang guru adalah satu, tentunya adalah meningkatkan kompetensi saya, Pak, sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran saya kepada murid. Tentunya dengan proses coaching ini, karena permasalahan yang ada di murid, menurut saya itu dengan coaching ini bisa membantu saya untuk menggali atau melakukan observasi pada murid tertentu yang bermasalah. Oke Pak Nur, mungkin itu nggih yang proses supervisi ini. Ada lagi nggak Pak Nur yang kompetensi yang ingin dikembangkan? Mungkin tadi kan mungkin ingin meningkatkan mendengarkan aktif. Mungkin ada lagi nggak yang ingin dikembangkan? Yang dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh gitu. Nah mungkin setelah ini Pak Nur kita bisa melaksanakan supervisi lagi, terus kita coba observasi lagi tentang pertanyaan berbobot Pak Nur. Mungkin Pak Nur juga sebelum melaksanakan coaching nanti bisa mencari bahan untuk pembelajaran pertanyaan berbobot mungkin seperti apa. Gitu Pak Nur mungkin supervisi ini kita akhiri dulu sampai sini. Harapannya nanti Pak Nur bisa semakin bagus dalam proses coaching, bisa semakin meningkat lagi karena tadi sudah ada komitmen, ada rencana aksi untuk meningkatkan kompetensi dalam proses coaching tadi. Mungkin itu sekian dari saya Pak Nur. Tetap semangat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.